Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau, siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Roma 10 ayat 1 sampai 21. Kata Rasul Paulus, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan.
banyak orang belajar mendengarkan firman Tuhan tanpa pengertian. Orang seperti ini harus lebih sungguh lagi supaya hidup dalam kebenaran. Pasti semua orang sudah melakukan kesalahan-kesalahan dalam waktu diberikan kebebasan. Firman Tuhan mengajarkan supaya semua orang mengenal kebenaran Allah. Oleh karena itu, harus berusaha melakukan kebenaran itu supaya tidak takluk kepada pengajaran sesat. Tapi kebanyakan manusia melanggar segala perintah Allah dan kepada mereka diberikan penghukuman sebab mereka melakukan larangan yang dari Tuhan. Orang Yahudi pun banyak melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan dan sering melakukan pelanggaran ajaran dari Allah. Paulus menegaskan harus menuruti peraturan dan hukum-hukum Allah supaya kebenaran itu ada bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah. Kelakuan orang-orang percaya kepada Allah akan diperbaiki Allah kembali. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi sahabat-sahabat Yesus. Kebenaran disebut iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah yang disebut memiliki iman dan kebenaran, dan juga harus ada di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sehingga semua orang menerima keselamatan melalui Yesus Kristus dengan rendah hati dan mengakui dengan mulut dibenarkan dan juga menerima dengan hati diselamatkan. Bagaimana manusia di seluruh bumi bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kalau tidak ada yang menyampaikan, dan bagaimana mereka dapat memberitakan firman kalau tidak diutus? Kalau kita mengakui Kristus, tentu hubungan kita dengan Kristus sangat intim dan sangat erat, dan kita bisa dikatakan menjadi anak-anak Allah. Ucapan dan perbuatan iman kita harus sesuai dengan firman dan sesuai dengan kehendak Allah, sebab iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Orang percaya harus tunduk kepada firman dan melakukan kehendak Allah. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kelihatan namun dibuktikan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada waktunya untuk merenungkan firman itu, bukan hanya mendengarkan. Banyak caranya untuk mendengarkan firman Tuhan. Contoh, lewat pemimpin rohani, lewat televisi, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gembala-gembala. Bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka menganggap sepele, sehingga mereka tidak melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus menegaskan, sesungguhnya orang Israel, mereka mendengarkan, tapi mereka tidak melakukan. Yang mereka rasa benar, itulah yang mereka lakukan. Marilah kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Marilah kita setiap saat memiliki hubungan yang intim dan manis dengan Yesus Kristus, sehingga iman kita kuat
dan kita disebut anak-anak Allah yang sungguh percaya dan setia. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus.